kumbang hasil hutan. Dengan saya, Rospitu Hutasoid, unit kerja dari SMA Negeri 1 Lintong Huta. Dan Mei Hutasoid dari SMA Negeri 1 Lintong Huta. beserta Yohana Nelipe, unit kerja SD Negeri 173315 Silaban. Nah, kali ini kami akan mempraktekkan teknik coaching, yaitu dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2-3. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Yohana. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat siang Bu Ros, kabar saya baik Bu hari ini. Bagaimana kabar Ibu Bu? Baik juga Bu. Oh ya Bu, hari ini Ibu mau ada coaching ya sama rekan Ibu. Iya nih Bu, dia mau menyampaikan sesuatu tentang situasi mengajarnya di dalam kelas, sekedar sharing Bu. Oh, baiklah kalau begitu Bu. Saya sebagai observer ya Bu, ingin berbincang dulu sama Ibu sebelum Ibu melakukan coachingnya ya Bu. Boleh Bu? Silahkan Bu, boleh. Di sini nanti saya akan menanyakan ya tentang bagaimana proses coaching antara coach dan coaching. Nah, saya akan mengamati dan menilai bahwa ibu itu bisa enggak ya atau sudah mampu enggak melakukan coaching dan sudah sesuaikah dengan rubrik penilaian coaching yang sesuai dengan Alma Tirta atau belum. Kemudian, apakah ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nantinya. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sesuai dengan pertanyaan yang ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan visi coach. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Baik ya Bu ya. Yang mau saya tanyakan, yang pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada proses coaching hari ini? Pada proses coaching hari ini Bu, yang ingin saya kembangkan pastinya tentang kompetensi coaching, yaitu yang pertama mengajukan penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu ya Bu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya, mana kira-kira yang paling spesifik ya Bu, yang akan Ibu kembangkan ketika Ibu melakukan coaching nanti? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ada dua ya Bu ya yang mau Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian itu apa ya Bu ya? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini adalah yang pertama, coach dapat menjawab solusi dari permasalahannya. Kemudian coach juga dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara dan langkah-langkahnya. Oh iya berarti si coach itu pada saat coaching sudah menemukan cara atau langkah-langkah menyelesaikan masalahnya ya Bu ya. Oke baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Nah, dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang kembali Bu. Ya. Baik Bu, silakan Ibu laksanakan proses coachingnya Bu. Siap Bu, terima kasih ya Bu. Selamat siang Bu Yohana. Apa kabar Bu? Selamat
siang Bu Mei, puji Tuhan, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Puji Tuhan Bu Yohana, saya juga sehat. Bu, apakah Ibu punya waktu sebentar? Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Ya Bu, ada apa ya Bu? Ini Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu tentang permasalahan saya yang ada di kelas Bu. Sekedar sharing keadaan situasi murid saya di kelas Bu. Oh, tentu bisa Bu. Saya memiliki waktu santai kok Bu. Silakan Bu, cerita tentang apa yang mau Ibu sampaikan. Begini, Bu, di kelas saya ada beberapa murid yang fokus belajar dan ada juga murid yang sangat lemah dalam menangkap dan memahami pelajaran yang saya sampaikan di kelas. Oh, begitu ya Bu. Jadi, kalau boleh tahu nih Bu, apa penyebabnya murid-murid Ibu seperti itu ya Bu? Setelah saya tanyakan ke anak-anak, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan murid saya jadi seperti itu, Bu. Oh, begitu ya Bu. Ada beberapa faktor Bu. Jadi, kalau boleh tahu faktor apa ya Bu yang lebih dominan menyebabkan murid Ibu seperti itu? Setelah saya tanyakan, ternyata ada murid-murid ini yang tidak sarapan dari rumahnya, Bu. Sehingga anak tersebut kurang konsentrasi dalam belajar. Dan masih kurangnya juga niat untuk mengulangi materi kembali di rumah. Sehingga lemah untuk menyerap pelajaran. Iya ya Bu. Jadi, kira-kira apa harapan Ibu untuk kedepannya bagi murid-murid Ibu? Harapan saya ke depannya, semoga murid saya paham dalam pembelajaran dan adanya respon aktif dalam kegiatan pembelajaran. Iya ya Bu, setidaknya ada respon yang diberikan oleh murid Ibu. Baik Bu, setelah Ibu mengetahui permasalahan ini, bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya? Menurut saya, Bu, yang akan saya lakukan mengingatkan mereka untuk sarapan. Karena kan sarapan itu penting bagi tubuh kita. Dan saya juga akan mengingatkan kepada orang tua agar melakukan sarapan anaknya setiap pagi. Kemudian untuk anak yang memiliki pemahaman yang lemah, saya akan melakukan pendekatan yang lebih memberikan bimbingan setelah pulang sekolah. Nah itu apa yang sudah Ibu utarakan sudah tepat sekali, di mana Ibu Mei mengingatkan kepada murid bahwa sarapan itu penting dan harus kita terapkan setiap hari, serta bagi murid yang kurang fokus dalam belajar, Ibu menganjurkan untuk bimbingan. Oh iya Bu, bagi murid yang pemahamannya lemah itu bimbingan seperti apa ya Bu yang akan Ibu berikan? Saya akan memberikan latihan-latihan tentang pemahamannya setelah menerima pelajaran di kelas. Oh begitu ya Bu, jadi tetap Ibu bimbing ya murid-murid Ibu sampai mampu. Oh baik Bu, jadi kira-kira kapan Ibu melakukan bimbingan tersebut ke murid Ibu? Saya akan melakukan bimbingan belajar ini setelah pulang sekolah Bu, agar tidak mengganggu pembelajaran di kelas dan waktu guru-guru yang lain Bu. Bagus itu Bu, jadi apa komitmen Ibu untuk kendala Ibu supaya dapat melakukan ini? Tentunya saya akan melakukannya secara konsisten dan berkesinambungan sampai terlihat perubahan yang nyata pada murid saya Bu. Baik Bu, jadi menurut Ibu siapa yang terlibat dalam proses ini Bu nanti di sekolah? Menurut saya kan Bu, yang ikut terlibat adalah kepala sekolah, orang tua murid, dan yang pastinya rekan sejawat saya Bu. Baik ya Bu, ternyata dapat melakukan kolaborasi ya Bu. Selanjutnya, apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya Bu? Saya akan menjalin komunikasi dengan orang tua murid dan menjaga komitmen saya terhadap bimbingan yang akan saya lakukan bagi murid yang membutuhkan. Bagus sekali rencana Ibu ini ya. Berarti untuk kedepannya, agar murid bisa fokus menerima pelajaran, Ibu akan menjalin komunikasi dengan orang tua dan memberikan bimbingan kepada murid yang lemah pemahamannya. Baik Ibu, setelah kita melakukan perbincangan ini, apa yang Ibu rasakan? Wah, saya merasa sedikit lega Bu setelah melakukan perbincangan coaching ini. Saya mendapatkan support yang bagus untuk permasalahan yang saya alami.
Baik Ibu, saya rasa perbincangan coaching ini sangat luar biasa. Saya harap Ibu Mei dapat melakukannya dengan baik dan semangat ya Bu. Terima kasih ya Bu atas support yang Ibu berikan. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang ingin Ibu sampaikan? Oh, tidak ada lagi Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu Ibu. Ya Bu, sama-sama. Saya tunggu cerita selanjutnya ya Bu. Oh tentu Bu. Terima kasih ya Bu. Ya. Puji Tuhan ya Bu Yohana, coachingnya sudah selesai dan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Tadi Bu, sebelum melakukan coaching, saya menanyakan tentang dari indikator ketercapaian yang diinginkan ya Bu. Jadi bagaimana menurut Ibu hasil coaching yang sudah Ibu lakukan? Baik Bu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching sudah sesuai dengan alur kita, dan saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut Bu, seperti itu. Iya ya. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya Bu ya. Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita, di mana Ibu Yohana sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching secara keseluruhan. Selamat ya Bu Yohana. Di sini sebelum kita akhiri nih Bu perbincangan kita, saya mau bertanya lagi Bu. Ada ini pertanyaan Ibu lagi ya. Jadi menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Oh iya nih Bu, menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh gitu. Wah, sangat luar biasa sekali Bu Yohana ini. Ibu sudah terlihat sekali kalau Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari tadi yang saya amati responnya Ibu sudah menyampaikan apa yang sudah diharapkan, seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali ya Bu ya. Ibu ingin lebih menggali lagi ya Bu ya. Baiklah Bu, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu, dengan berbagai pengalaman lagi. Oke deh Bu, saya cukupkan perbincangan kita sampai di sini ya Bu ya. Salam sehat ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya sama saya. Salam sehat kembali Bu.